hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manusia Purba dan Karakteristiknya. Selamat menyaksikan! Manusia purba di Indonesia. Manusia purba diperkirakan hidup di kala Pleistocene. Pleistocene adalah era yang berlangsung 2.580.000 hingga 11.700 tahun yang lalu. Era Pleistocene dibagi lagi menjadi 3, yakni Pleistocene awal, Pleistocene tengah, dan Pleistocene akhir. Para peneliti menemukan beberapa fosil manusia yang hidup di masing-masing periode itu. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus. Meganthropus pertama ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, Gustav Heinrich Rauch von Koningswald di Sangiran pada 1941. Berikut ciri-ciri Meganthropus: berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal, dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Dalam genus induk manusia, spesies ini dinamai Meganthropus paleogeovanicus, yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Namun, banyak juga ahli yang kemudian mengklasifikasinya sebagai Homo erectus paleogeovanicus. Pithecanthropus mojocartensis. Pithecanthropus mojocartensis, fosil manusia purba, ditemukan di Sangiran tahun 1939 oleh William Rees. Penemuannya pada lapisan Pleistocene bawah yang ditemukan di Mojokerto antara tahun 1936 sampai 1941. Pithecanthropus mojocartensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Fosil awal yang ditemukan berupa tengkorak anak umur 5 tahun. Ciri-ciri Pithecanthropus mojocartensis. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocartensis ini memiliki ciri khas yang berupa dengan manusia purba lainnya. Berikut ciri-cirinya: memiliki badan yang tegap, mukanya punya tonjolan kening tebal dan tulang pipi yang kuat. Mukanya menonjol ke depan, karena itu diperlukan otot tengkuk yang kuat untuk mengimbanginya. Ukuran volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc. Tinggi badan Pithecanthropus mojocartensis ini mencapai 165 cm hingga 180 cm. Memiliki badan yang tegak dan tidak terdapat dagu di rahangnya. Tulang geraham dan tulang rahang lebih kuat menandakan bahwa makanannya kasar. Tulang tengkoraknya berbentuk lonjong. Berdasarkan temuan di Kepulauan dan Sangiran, dapat diambil kesimpulan bahwa manusia purba ini sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubos pada 1890 di Trinil Lembah di Bengawan, Solo. Berdasarkan lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan Pithecanthropus erectus hidup 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu di belantara Borneo. Ditemukan manusia purba. Fosil yang ditemukan saat itu berupa tulang rahang bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Setelah dikonstruksi, terlihat spesies seperti kera, manusia berdiri tegak sehingga dinamain Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus: berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan sekitar 16,5 sampai 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg. Berjalan tegap, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis Ditemukan di pesisir Sungai Begawai, Solo. Pertama kali yang berhasil menemukan Pithecanthropus soloensis adalah Geher von Koenigshof, Oppenhof, dan juga Teher di wilayah Grandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sekitar 1931 hingga 1934. Ciri-ciri manusia purba
Pithecanthropus soloensis. Memiliki tulang belakang menonjol, rahang bawah kuat, hidung lebar dan tulang pipi yang menonjol. Homo soloensis. Fosil ini ditemukan Van Koningselp dan Wendrich pada 1931 sampai 1934 di Lembah Bengawan Solo, Desa Ngandung, daerah Blora dan Sragen, Jawa Tengah. Dari volume otaknya diperkirakan manusia jenis ini bukan lagi Pithecanthropus. Ciri-ciri dari manusia purba jenis Homo soloensis ini diantara sebagai berikut. 1. Mempunyai volume otak antara 1000 sampai 1200 cc. 2. Otak kecil dari Homo soloensis berukuran lebih besar dibanding otak kecil pada manusia Pithecanthropus erectus. 3. Tengkorak kepala berukuran lebih besar kalau dibanding dengan Pithecanthropus erectus. 4. Mempunyai tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. 5. Otot pada tengkuk yang mengalami penyusutan. 6. Bentuk muka agak menonjol di depan. 7. Tonjolan pada kandung agak terputus di tengah tempatnya, di atas hidung. 8. Sudah bisa berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. 9. Bentuk fisiknya hampir seperti manusia saat ini. 10. Berat badannya sekitar 30 sampai 150 kg, hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Dari ciri-ciri Homo soloensis di atas bisa disimpulkan kalau sifat morfologi dari jenis Homo soloensis ini udah sangat mirip dengan manusia modern. Bentuk dari struktur wajah soloensis ini akan terus berubah dari waktu ke waktu, khususnya dengan penyusut dan juga melebar. Homo ajekensis. Homo ajekensis adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo ajekensis ditemukan oleh Van Rickonschoten pada tanggal 24 Oktober 1888 di sebuah curug di lereng pegunungan Kars di barat laut Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada tanggal 31 Oktober 1888 CPH. Manusia purba jenis Homo yaitu termasuk di antara manusia purba yang usianya paling muda, diperkirakan berumur sekitar 15.000 sampai 40.000 tahun sebelum Kristus. Fosil dalam manusia jenis Homo ajekensis yaitu sudah ditemukan dalam tahun 1890 oleh I. E. Dubois di daerah Wajak, tepatnya di Jawa Timur. Ciri-ciri Homo ajekensis mempunyai suatu tinggi sekitar 1,30 sampai 2,10 meter. Ada tulang dahi yang panjang, terdapat bentuk pipi yang menonjol ke samping, mempunyai kapasitas volume otak sekitar 1850 cm dan sampai 1450 cm dan otak sekitar lebih 1300 cm. Mempunyai bentuk tulang yang besar dan otot yang kuat. Mempunyai bentuk wajah yang horizontal dan lebar. Mempunyai bentuk dahi yang menonjol ke bagian dalam. Mempunyai berat sekitar 30 kg sampai 150 kg. Makan makanan yang sudah dimasak dalam hidung tersebut, yaitu di antara mulut adalah jarak yang begitu cukup jauh. Homo floresiensis dikutip dari Encyclopedia Britannica pada tahun 2004. Kerangka manusia purba berjenis kelamin wanita di beberapa kerangka lainnya ditemukan di Gua Liang Gua. Homo floresiensis merupakan keturunan Homo erectus, manusia tegak yang merupakan nenek moyang manusia modern. Ciri-ciri Homo floresiensis memiliki ukuran tubuh yang kerdil, memiliki tengkorak yang relatif panjang dan rendah, mempunyai ukuran otak yang sangat kecil, memiliki volume otak sebesar 380 cc, memiliki rahang yang menonjol, mempunyai dahi yang sempit, memiliki berat badan 25 kg, dan mempunyai tinggi badan sekitar 106 cm.
sapiens. Homo sapiens berasal dari dua kata, yaitu homo yang berarti manusia dan sapiens yang berarti cerdas. Manusia purba Homo sapiens hidup pada zaman batu muda 100.000 sampai 50.000 tahun yang lalu dengan mengandalkan berburu dan memakan makanan yang telah dimasak. Ciri-ciri Homo sapiens: 1. Mampu berdiri dan berjalan dengan tegak. 2. Mempunyai volume otak 1650 cc. 3. Mempunyai bentuk muka datar dan lebar. 4. Mempunyai akar hidung yang lebar. 5. Mempunyai busur kening yang menonjol dan terlihat nyata. 6. Bagian mulut sedikit menonjol. 7. Mempunyai ciri-ciri mirip ras Mongoloid dan ras Australmelanosoid. 8. Mempunyai tinggi tubuh 1,30 meter sampai 2,10 meter. 9. Mempunyai otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. 10. Mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang udah menyusut. 11. Mempunyai dagu. 12. Penyusutan pada otak di bagian tengkuk. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.